وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Segenap saudara-saudara seiman kaum muslimin dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Imam Maksus dari Pondok Pesantren Al-Jati Gasbaneh, Bancaran, Bangkalan, Madura. Yang pertama, setelah memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan puja-puji salawat taslim kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap para keluarga, para sahabat dan umat serta pengikutnya sampai hari kemudian. Alhamdulillah, di kesempatan yang sangat mulia ini kita berada di penghujung bulan Ramadan, yaitu akhir hari Jumat terakhir bulan Ramadan, dan insya Allah besok kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Maka sebelum saya mengurai apa yang ingin saya urai pada saat ini, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkumus siyam wal qiyam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang kita usahakan selama bulan Ramadan, kebaikan dan selamat menyambut Idul Fitri tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Semoga kita masih dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan tahun-tahun mendatang dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kemudian sebenarnya kemarin saya sudah membuat sebuah konten terkait dengan masalah yang sangat viral pada saat ini, yaitu sebuah konten yang mengklaim bahwa nasab para habaib di Indonesia masih belum terkonfirmasi karena ada salah satu datuk mereka tidak disebutkan dalam kitab-kitab kuno. Sebenarnya saya sudah membuat konten yang membahas dengan pembahasan terkait, tapi karena beberapa hal, salah satunya kesalahan audiovisual kemarin sehingga hasilnya tidak maksimal. Ada sebagian saudara-saudara yang ingin atau meminta saya untuk kembali menjelaskan dengan lebih gamblang lagi. Maka di akhir bulan Ramadan dan dalam rangka menyambut suasana Idul Fitri ini, saya mencoba untuk mengulang kembali pembahasan yang sudah saya bahas ini. Tapi perbedaannya mungkin saya tidak akan menyebut kitab-kitab rujukan sebanyak apa yang telah saya sebut di konten yang terdahulu. Saya ingin memfokuskan dua kitab yang menjadi kitab rujukan oleh pihak pengklaim, yaitu kitab Tahdhibul Asma, Tahdhibul Ansab wa Nihayatul Aqab, karangan Abul Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Al-Ubaidali yang wafat tahun 435, dan kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang katanya diklaim karangan Abu Abdullah Muhammad bin Umar Al-Qurashi atau yang dikenal dengan Imam Al-Fakhr Razi. Beliau wafat tahun 604 atau 605 atau 606 atas perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Mungkin kita akan fokus kepada dua kitab ini. Tapi sebelum kita masuk ke pertengahan pembahasan, sebenarnya ada beberapa hal yang penting yang penting diketengahkan. Yang pertama, pengklaim menyatakan bahwa para habaib ini masuk Indonesia pada tahun sekitar 1880-an. Tapi setelah menelusuri bukti-bukti atau informasi-informasi yang terkait, bisa jadi para habaib itu lebih lama masuk ke Indonesia, lebih jauh sebelum tahun 1800-an. Kita tahu raja-raja di Kalimantan atau sultan-sultan di Kalimantan, kebanyakan mereka adalah dari kalangan para habaib. Sebutlah yang sudah terkenal, Sultan Abdurrahman bin Hasan Al-Gadri, Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Gadri Pontianak,
Beliau dilahirkan tahun 1730 dan tentu sebelumnya sudah ada kakek buyut beliau yang sudah berdomisili di Kalimantan. Makanya sebelum tahun 1700-an ini sudah ada sebagian para habaib yang sudah sampai kepada penjuru-penjuru Asia, termasuk di Indonesia ini. Dalam sebuah kitab Rihlah Jawal Jamilah yang ditulis oleh Saleh bin Ali Al-Hamid, beliau menyinggung tentang perjalanan-perjalanan atau penyebaran para habaib di penjuru dunia, termasuk di Jawa. Bahkan beliau menyinggung dan bersinggungan dengan Wali Songo dan semacamnya dan seterusnya. Juga kalau mau jujur, pakar sejarah Amir Skip Arslan dalam kitab Hadir Al-Alam Al-Islami menyatakan bahwa para habaib ini sudah masuk ke Asia jauh sebelum tahun 1800-an. Ini yang pertama. Makanya perlu kita sepakati bahwa penetapan nasab dan sejarah bagi para habaib ini bukan hanya terpaut kepada kitab-kitab nasab saja. Semuanya sudah dibahas panjang lebar oleh para ulama dari ahli nasab dan para fuqaha. Jangan nanti ada yang menolak, itu kan urusan kitab fikih. Terus kalau kitab fikih dikesampingkan, dalam urusan nasab kita akan berkiblat kemana? Dalam urusan nasab ini ada yang dikenal atau dikatakan oleh ulama fuqaha, para fuqaha, yang dikenal dengan al-istifadah. Al-istifadah adalah al-khabarul fasi atau as-sama'ul fasi yang sudah terkenal dan tidak ada perdebatan di antara masyarakat bahwa ini anaknya ini, bahwa ini buyutnya ini dan semacamnya dan seterusnya. Ini istifadah. Para habaib sudah terkenal. Para habaib yang menyebar di segala penjuru dunia diterima dan dikenal oleh para masyarakat secara umum. Jadi kalau kita memaksa hanya ada dua kitab yang tidak menyebut datuk mereka, itu pun akan kita bahas nanti. Kita akan bahas nanti. Kalaupun hanya berpatokan kepada dua kitab yang tidak menyebut kakek buyut mereka, sehingga ini seperti mengingkari matahari di siang bolong. Seperti kata pepatah, para ulama menyatakan tawdhihul wadihat minal muskilat. Menerangkan sesuatu yang sudah jelas ini termasuk kerumitan. Jadi bukan nambah jelas tapi malah nambah rumit. Menjelaskan sesuatu yang jelas. Misalkan ada seorang yang sudah melihat matahari pada pukul 12 siang bolong. Jangan kemudian dia berkata apakah matahari ini tidak ada. Karena sudah dilihat dengan matanya sendiri. Demikian pula perkara yang berhubungan dengan nasab Bani Alawiyin yang sudah menyebar di segala penjuru dunia. Mereka punya kaidah fikih yang sudah diakui oleh para ulama. Imam Abu Hanifah mengamalkan dengan istifadah ini, dengan istifadah dalam 5 perkara. Salah satunya dalam perkara nasab. Kemudian Imam Malik dalam 19 perkara, salah satunya dalam ilmu nasab. Imam Syafi'i di dalam 8 perkara, salah satunya dalam ilmu nasab. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menerima kaidah al-istifadah ini sekitar dalam sekitar 9 masalah, salah satunya dalam ilmu nasab. Jadi ijma 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bahwa al-istifadah termasuk salah satu perkara yang diakui dalam syariat untuk penetapan nasab. Kemudian ini pun juga di samping para habaib Bani Alawiyin secara umum punya garis-garis nasab yang mereka jaga dari kakek buyut mereka. Ini juga sudah merupakan bukti kuat yang sudah tidak bisa diingkari lagi. Hanya karena ada 2 kitab dan klaim-klaim yang baru muncul sekarang. Coba bayangkan bagaimana beratus-ratus tahun, bukan hanya berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun masyarakat kaum muslimin yang mengakui keberadaan para habaib ini. Sebutlah, bukan hanya di kalangan para ulama yang ditulis di kitab-kitab sanad, yang ditulis di kitab-kitab fikih, yang ditulis di kitab-kitab periwayatan hadis. Semua ada sanad-sanad yang bersambungan kepada Ahlul Bait, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba
Bukan hanya di kalangan para ulama, di kalangan para raja-raja, khalifah, pemimpin-pemimpin kaum muslimin di masa lampau. Sebutlah Sultanul Maghrib Asy-Syarif Muhammad Abdullah Al-Alawi. Beliau bertahun-tahun menghususkan kepada keturunan Habaib Alawiyin ini, per orang diberikan 1000 misqal untuk bantuan kepada para habaib yang ada di Hijaz dan di Yaman. Dari Sultan Maghrib Syarif Muhammad bin Abdullah Al-Alawi. Kemudian khalifah-khalifah pemimpin Utsmaniyah yang sudah membangun ribat-ribat dan wakaf-wakaf bertahun-tahun dikhususkan untuk para habaib. Kemudian Raja Fas, Maulaya Sulaiman, dalam awal-awal abad ke-13 mempunyai wasiqah atau semacam tulisan persaksian yang diakui oleh para ulama khusus untuk keluarga para habaib yang bersambungan nasabnya dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nassar juga dalam abad ke-10. Walhasil ini sebuah perkara sudah sangat jelas, tapi diklaim bahwa tidak valid setelah masyarakat, kalangan masyarakat, para raja, para ulama, para fuqaha sudah tidak mempermasalahkan masalah ini. Jadi contoh kecil misalnya dalam ilmu fikih juga kita tidak bisa mengklaim aku tidak akan percaya pendapat ulama Syafi'iyah ketika bukan memindah langsung dari kitab Imam Syafi'i. Ini akan bermasalah kalau kita menuntut seperti ini. Imam Syafi'i yang wafat pada abad kedua, misalkan, pendapat beliau tidak muncul kecuali setelah ada Imam Nawawi pada sekitar abad 7 ya, 7. Dan lebih jelas lagi, ya, pendapat Imam Syafi'i setelah muncul Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli yang sekitar abad 10-an. Jadi jangan ada pengikut Imam Syafi'i, pengikut mazhab Syafi'i mengatakan, aku tidak akan menerima pendapat Ibnu Hajar kalau tidak langsung dari kitabnya Imam Syafi'i. Ini seperti ini. Jadi kita bermazhab Syafi'i banyak mengambil pendapat-pendapat ulama di tahun-tahun yang sudah sangat lama dari Imam Syafi'i. Kalau kita mau menuntut harus pendapat langsung Imam Syafi'i, kita akan sulit baca karena literasi bahasa Imam Syafi'i dalam kitab dan kitab Ar-Risalah. Kita jangankan memahami, bacanya juga sangat sulit. Karena bahasa beliau pada masa itu sangat tinggi literasinya. Makanya para ulama Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, para ulama Syafi'i menjalin beberapa proses dari Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, kemudian muncul Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Kebanyakan pendapat Imam Syafi'i kita ambil dari Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Terus jangan ada yang mengklaim aku tidak akan percaya ini pendapat Imam Syafi'i kecuali ada kitabnya pada abad kedua. Ini kan masalah nanti. Sudahlah Imam Rafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Imam Ramli sudah al-istifadah. Mereka Syekhul Madhab, Muhadirul Madhab. Mereka yang berkhidmat kepada pendapat Imam Syafi'i dan terima oleh masyarakat secara umum sudah beratus-ratus tahun. Maka apapun yang keluar dari Ibnu Hajar dan Imam Ramli kita yakini bahwa itu adalah pendapat dan tidak keluar dari kaidah mazhab Imam Syafi'i. Meskipun Imam Syafi'i sendiri kita tidak menemukan dalam kitab beliau. Ini yang dimaksud. Kemudian selanjutnya saya seperti yang telah saya sebut di awal, saya tidak akan membahas panjang lebar seperti konten yang kemarin, tapi saya ingin fokus dengan dua kitab, yaitu kitab Asy-Syajaratul Mubarakah kemudian Tahdzibul Ansab. Yang pertama Asy-Syajaratul Mubarakah. Kitab ini oleh pihak pengklaim bahwa nasab para habaib di Indonesia tidak terkonfirmasi. Diklaim bahwa kitab ini adalah karangan Abu Abdullah Muhammad bin Umar Al-Qurashi atau yang dikenal dengan Imam Al-Fakhrur Razi. Dari mana kitab ini muncul? Meskipun nisbatnya kepada Imam Fakhrur Razi, tapi kitab ini dicetak tahun-tahun kemarin, barusan. Asy-Syajaratul Mubarakah ini ditahqiq oleh seorang Syiah yaitu Syed Mahdi Ar-Rajai. Ketika menyinggung biografi Al-Muallif halaman 12, beliau
juga merasa aneh kenapa kitab ini dinisbatkan kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wa minal ajab anni lam a'sur ala dzikri ismil kitab fi ta'alifihi wa tasanifihi. Dan adalah sebuah keanehan, aku tidak pernah menemukan kitab ini disebut dari sebagian karangan dan tulisan Imam Fakhrul Razi. Kemudian beliau menceritakan bagaimana menemukan kitab ini. Ternyata semuanya adalah tokoh Syiah, dan kitab ini dicetak di Qum, Iran, atau sekitar 156 km barat daya kota Teheran. Jadi ini termasuk dari selebaran Syiah, dan masuk akal ketika apalagi kita yang mentahqiq aja ini juga heran kenapa tidak disebut kitab Asy-Syajaratul Barakah ini dari sebagian karangan Imam Al-Fakhrul Razi. Pilih saja terjemah beliau atau biografi beliau dari karangan para ulama Sunni. Imam Subki dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyatul Kubra tidak menyebut kitab ini milik Fakhrul Razi, padahal Imam Fakhrul Razi ini sudah merupakan imam yang sangat fenomenal dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau adalah pejuang mazhab Asy'ari, Syafi'i. Ini yang dimaksud. Mereka sering berdebat langsung dengan ahli falsafah dan kaum Mu'tazilah, pejuang mazhab Asy'ari dan berhad Syafi'i dalam ilmu fikihnya. Jadi adalah sebuah keanehan ketika sekaliber Imam Subki, Imam Az-Zahabi, Imam As-Suyuti ketika menyinggung biografi Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak ada dari satu pun mereka menyebut bahwa Asy-Syajaratul Barakah adalah kitab Fakhruddin Ar-Razi. Tidak ada. Padahal Imam Ad-Dawudi menyatakan bahwa Imam Fakhrul Razi ini waruziqa sa'adatan fi musannafatihi wa intasharat fil afaq wa aqbala an-nas 'ala al-istighal biha. Karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi hampir mencapai 100 karangan. Dan Imam Ad-Dawudi mengomentari beliau diberikan anugerah melalui karangan-karangan beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wa intasharat fil afaq, dan karangan tulisan Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebar di segala penjuru dunia. Wastaghalan nas biha, dan kaum muslimin semua mempelajari karangan-karangan beliau, baik kitab-kitab yang besar seperti Tafsirul Kabir atau Fathul Ghaib atau As-Sut Taqdis, atau kitab-kitab yang kecil seperti risalah dalam ilmu qada wal dalam al-qada wal qadar dan semacamnya dan seterusnya. Jadi tidak mungkin seterkenal Imam Fakhruddin Ar-Razi kitabnya tidak disebut oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika menyinggung biografi beliau. Ini yang pertama. Kemudian kepincangan kedua dalam kitab Asy-Syajaratul Barakah adalah disebutkan bahwa Imam Mahdi sudah dilahirkan. Imam Mahdi sudah dilahirkan dalam kitab Asy-Syajaratul Barakah. Kita tahu perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah dalam Imam Mahdi. Jadi ini merupakan perbedaan prinsip, bukan perbedaan furu'. Anehnya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang pejuang mazhab Asy'ari dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa bisa dalam kitabnya Asy-Syajaratul Barakah menyatakan bahwa Imam Mahdi sudah dilahirkan? Bernama Muhammad ibn Hasan al-Askari. Ini adalah pendapat Rafidhah. Lagi-lagi kitab ini ditemukan oleh kalangan Syiah dan di dalamnya berisi pendapat yang merupakan prinsip Syiah. Kemudian kalau mau ditelusuri lagi, banyak kepincangan di dalamnya. Pihak pengklaim menyatakan bahwa nasab Habib di Indonesia perlu dikonfirmasi lagi dan tidak valid karena tidak menyebut datuk beliau Ubaidillah bin Ahmad ibn Isa al-Muhajir. Kalau ini dijadikan kaidah, ketika ada kitab tidak menyebut datuk sebuah turunan, maka kita juga bisa menjadikan memprotes kitab Asy-Syajaratul Barakah yang mereka pegang. Kenapa? Saya ambil contoh. Asy-Syajaratul Barakah yang katanya karangan Fakhruddin Ar-Razi tidak menyebut Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak menyebut Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Apakah ada seorang yang berani sekarang menyatakan bahwa Imam Abdul Qadir Al-Jilani bukan dari karangan Habaib?
hanya karena Asyiratul Barakah tidak menyebutnya. Ini yang dimaksud. Padahal kalau mau jujur, Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Abdul Qadir Al-Jilani berdekatan lokasinya. Imam Al-Fakhrul Razi dilahirkan di Harah dan Imam Abdul Qadir Al-Jilani di Jilan, Iran dan Irak yang berdekatan. Bahkan dalam usia mereka pun juga insya Allah berdekatan. Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berumur sekitar 70 tahun baru Imam Fakhruddin Ar-Razi dilahirkan. Jadi tidak jauh beda. Kenapa seterkenal Syekh Abdul Qadir Jilani tidak disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Asyiratul Barakah? Apakah kita berani menyatakan ketika Fakhruddin Ar-Razi tidak menyebut Imam Abdul Qadir Jilani, maka Abdul Qadir Jilani bukan Ahlul Bait? Dan saya sepatkan juga seperti yang dipegang oleh pihak pengklaim kitab Ibnu Inabah dalam Umdatul Talib. Beliau juga tidak menyebut Syekh Abdul Qadir Jilani. Ibnu Inabah bukan Ibnu Ambah. Ibnu Inabah, pihak pengklaim membaca Ibnu Ambah, tapi sebenarnya Ibnu Inabah dalam kitabnya Umdatul Talib tidak menyebut Syekh Abdul Qadir Jilani. Padahal sama-sama Syekh Abdul Qadir Jilani dan Ibnu Inabah Ad-Dawudi. Kalau mau ditelusuri satu nasab beliau dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa tidak disebut? Apakah kita berani mengklaim bahwa tidak disebutnya Imam Abdul Qadir Al-Jilani dalam Asyiratul Barakah dan kitab Umdatul Talib bahwa Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan Ahlul Bait? Jadi ini ada beberapa kaidah yang dilupakan oleh pihak pengklaim. Begini, seorang ulama yang tidak menyebut sebuah figur, ini bukan berarti figur yang tidak disebut ini tidak ada. Bukan berarti tidak ada. Bukan berarti tidak ada. Ada kaidah man hafizah hujjatun ala man lam yahfad. Seseorang yang menghafal ini bisa jadi dalil dan bukti kepada yang tidak menghafal. Ada kaidah lain. Al-musbit muqaddamun ala nafi. Seorang yang menetapkan didahulukan kepada yang meniadakan. Jadi tidak adanya satu figur dalam kitab nasab bisa jadi di kitab-kitab yang lain disebut dan disinggung. Jadi ini, kalau mau kita ambil contoh, baiklah. Salah satu yang terkenal dalam ilmu nasab, Muhammad An-Nafsuz Zakiyah. Beliau mempunyai putra 7. Tapi yang masyhur dalam kitab Ansab hanya 6 putra beliau yang disebut oleh para ulama. 6. Padahal beliau punya 7 putra, yaitu Al-Qasim. Jarang disebut dalam kitab-kitab nasab. Muhammad An-Nafsuz Zakiyah. Ini adalah contoh kecil bagaimana sebenarnya kita jangan keburu ketika menemukan satu figur tidak disebutkan dalam sebuah kitab, maka kita langsung menyatakan ini tidak valid dan semacamnya dan seterusnya. Ini yang pertama terkait dengan kitab Asyiratul Barakah. Kemudian kita pindah ke kitab yang kedua, yaitu kitab Tahdhibul Ansab wa Nihayatul Aqab karangan Abul Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Al-Ubaidili, yang katanya tidak menyebut Imam Ubaidillah adalah putra Imam Ahmad ibn Isa al-Muhajir. Yang pertama, tidak disebutkannya Imam Ubaidillah atau Imam Abdullah dalam kitab Tahdhibul Ansab. Ini terpatahkan oleh penyebutan ulama yang sangat terkenal, yaitu Al-Imam Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi yang wafat pada tahun 1205. Dalam kitabnya Ar-Rawdul Jalil fi Nasabi Bani Alawi halaman 121 beliau menyatakan, mungkin tidak usah diterangkan siapa Murtadha Az-Zabidi yang menyarahi kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali dan punya kitab Tajul Arus, syarahnya kitab Al-Qamus, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terserah beliau muncul abad keberapa, tapi daripada pendapat-pendapat Syiah, kita tentunya lebih mempercayai beliau Al-Imam Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Dalam kitabnya Ar-Rawdul Jali fi Nasabi Bani Alawi, beliau menyatakan wa fihi qala hijratu Ahmad ibn Isa al-Muhajir qala Syekh Asy-Syaraf Al-Ubaidili. Ini punya kitab yang punya kitab Tahdhibul Ansab.
Hajar Syarif Ahmad ibn Isa an-Naqib min al-Madinah ila al-Basrah fil ushur ats-tsaniyah min al-qarn ar-rabi' al-Hijri. Berpindah Syarif Ahmad ibn Isa an-Naqib dari Madinah ke Basrah dalam paruh perpuluhan kedua di abad ke-14 Hijriah. Wa kharaja minha huwa wa waladuhu Abdullah ila al-Masyriq. Dan keluar dari Basrah dia Imam Ahmad ibn Isa an-Naqib dan putra beliau Abdullah ke timur. Wa alqa asat tisyar fil Yaman, dan beliau meletakkan tongkat perjalanan beliau, pengembaraan beliau di Yaman. Wastaqarra fi Hadramaut, dan beliau akhirnya menetap di Hadramaut. Ini yang ditulis oleh Muhammad Murtada Az-Zabidi, Imam Syed Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya At-Rawdul Jari. Ada pihak yang menyatakan bahwa At-Rawdul Jari yang mereka punya tidak terdapat kalimat ini. Setelah saya telusuri, perlu diketahui oleh para pemirsa bahwa kitab Ar-Rawdul Jari ini dicetak dalam dua versi. Yang pertama adalah cetakan Darul Fath Mesir, dan pentahkiknya adalah Sunni Muhammad Abu Bakar Badib. Yang kedua cetakan Dar Kinan yang dimiliki pihak pengklaim yang menafikan kalimat tadi, bahwa Imam Asy-Syaraf Al-Ubaidillah tidak menyatakan dalam kitabnya bahwa Ahmad ibn Isa hijrah dengan putranya Ubaidillah. Ternyata setelah saya telusuri, pihak pengklaim mempunyai cetakan yang lebih lama memang, tapi cetakan Syiah, Dar Kinan milik Syiah di Suriah, dan pentahkiknya adalah Arif Ahmad Abdul Ghani, bukan dari kalangan Sunni. Ahmad Abdul Ghani, Arif Ahmad Abdul Ghani juga dalam situs nasional Syiah Al-Kafil, Anda bisa cek sendiri, dinyatakan bahwa Arif Ahmad Abdul Ghani yuthbit wilayat al-Mahdi alaihissalam. Ditulis, dibahas di chatting internasional Syiah, situs Syiah yaitu Al-Kafil, bahwa pentahking kitab yang dipegang oleh pihak pengklaim dari Kiran, bahwa dia punya pendapat Imam Mahdi sudah lahir. Lagi-lagi ini bertentangan prinsip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan setelah saya telusuri, ternyata halaman 30 ini kosong. Bagaimana mungkin pihak pengklaim menemukan bahwa Syekh Asy-Syaraf Al-Ubaidillah ini menyatakan bahwa Syekh Ahmad Isa an-Naqib mempunyai putra Ubaidillah ketika kitabnya sudah dihapus oleh kalangan Syiah? Pada halaman 30 kosong dan dihapus. Di situ sejarah Imam Ahmad Al-Muhajir dan putra beliau Imam Abdullah. Padahal di Darul Fatah yang ditahqiq oleh Muhammad Abu Bakar Badib ini sangat jelas bahwa Asy-Syaraf Al-Ubaidillah yang punya kitab Tahdhibul Ansab tadi menyatakan bahwa ketika merekam sejarah hijrahnya Ahmad ibn Isa Al-Muhajir, beliau bersama putranya yang bernama Abdullah. Padahal apa yang kurang, yang kita ragukan ketika ada pakar dari golongan kita Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa Ahmad ibn Isa punya putra yang bernama Abdullah. Di samping Muhammad Murtada Az-Zabidi adalah marji atau seorang yang terpercaya dari kalangan ulama dalam ilmu nasab. Abdul Hayy Al-Hafidh, Al-Imam Abdul Hayy Al-Hafidh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Hayy Al-Kittani dalam kitab Fahrasil Faharis juz 1 halaman 528 mengomentari siapa Muhammad Murtada Az-Zabidi. Kana an-nas yarhalun ilaihi wa yukatibunahu li tahriri ansabihim wa tashihiha min al-masyriq ila al-maghrib. Jadi beliau didatangi oleh masyarakat umum dari segala penjuru, dan kaum muslimin menyurati beliau untuk menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan nasab, dari penjuru timur sampai penjuru barat. Ini sebutan Al-Imam Abdul Hayy Al-Kittani rahimahullah ta'ala ketika mengomentari siapa Muhammad Murtada Az-Zabidi. Kemudian beliau
mendapatkan julukan nasabah ahli nasab pada abad ke-12 atau abad ke-13 yang ditulis oleh pentahqiq kitab Ar-Raudhul Jali Muhammad Abu Bakar Batib, yaitu beliau menyatakan bahwa Al-Imam Muhammad Murtada Az-Zabidi mempunyai sekitar 25 karangan dalam ilmu nasab. Apa yang diragukan? Yang menyebutkan bahwa Ahmad ibn Isa punya putra bernama Abdullah adalah Muhammad Murtada Az-Zabidi, As-Sayyid Al-Imam As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau Sunni, beliau punya gelar nasabah, dan beliau sudah diakui oleh para ulama. Ini yang pertama. Jadi sekarang kita cuma bisa milih, mau dua pilihan, mau percaya ke Imam Muhammad Murtada Az-Zabidi atau pentahqiq Ar-Raudhul Jali yang dari Syiah Arif Ahmad Abdul Ghani yang menghapus sekitar 1 halaman tentang cerita Imam Muhajir. Pilihannya tergantung pada pemirsa semuanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang mengklaim bahwa dalam kitab Tahdhibul Asma Imam atau Syekh Syaraf Al-Ubaidili tidak menyatakan bahwa Imam Ahmad bin Muhajir punya putra Abdullah. Baiklah, kita telusuri hal ini. Tidak menyebutnya Syekh Syaraf Al-Ubaidili tentang Imam Abdullah bin Ahmad Isa Al-Muhajir dalam kitabnya Tahdhibul Ansab. Ini bukan berarti beliau tidak menyebut dalam kitab-kitab yang lain. Imam Asy-Syaraf Al-Ubaidili, Abul Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Al-Ubaidili punya karangan bukan cuma Tahdhibul Ansab, ada kitab-kitab lain. Pilih saja seperti Al-Mathbut fin Nasab, 1000 lembar, 1000 halaman, 1000 lembar. Karangan beliau juga. Dan kalau kita telusuri dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nasab, saya ingin membuka sebuah kitab yaitu Tarikh Hadramut yang ditulis oleh Saleh Al-Hamid pada halaman 296. Ini menyatakan bahwa memang benar Abul Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Al-Ubaidili dalam kitab Tahdhibul Ansab tidak menyebut putra Ahmad bin Isa Al-Muhajir adalah Abdullah. Tapi dalam rekam sejarah, ketika merekam sejarah perpindahan Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Hadramut, ternyata Syekh Abul Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Al-Ubaidili menyebutnya. Di mana? Tarikh Hadramut, tulisan Saleh Al-Hamid 296 ini menyatakan hadza fi kitabihi Al-Intisar li Bani Fatimah Al-Abrar, bahwa ternyata Imam Ubaidillah menyebutkan putra Ubaidillah di dalam kitab lain yaitu Al-Intisar li Bani Fatimah Al-Abrar. Dari mana kita bisa mendapatkan kitab Intisar? Tidak akan pernah kita dapatkan, karena kitab ini tidak pernah dicetak baik dalam bentuk lembaran atau dalam bentuk PDF yang bisa di-download di internet, tidak ada. Tapi kita bisa mencari bukti apakah kitab ini benar-benar ada. Baiklah, kita telusuri lagi ke murid dari Abu Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Al-Ubaidili. Siapa? Kitab ini ternyata disebut oleh murid beliau. Siapa? Najmuddin Ali bin Muhammad Al-Umri Al-Misri dalam kitabnya Al-Mujdi fil Ansab halaman 417. Beliau menulis, fa'amila saykhuna Abul Hasan Muhammad rahimahullahu kitaban ra'aituhu bi khattihi wa sammahu bil Intisar li Bani Fatimah Al-Abrar. Dan guru saya Abul Hasan Muhammad menulis sebuah kitab dan saya melihat dengan tulisannya sendiri. Beliau menulis dengan tangannya. Ini saksi hidup. Dan beliau, guru saya Al-Ubaidili, menamakan kitab itu dengan Al-Intisar di Bani Fatimah Al-Abrar. Jadi kitab ini meskipun tidak ada dicetakan, tidak kita dapatkan di net, tapi bukti sejarahnya dalam kitab Al-Mujdi disebut, dan kitab Tarikh Hadramut juga disebut, dan disebut juga oleh Imam As-Sayyid Murtada Az-Zabidi dalam tahqiqnya, dalam kitabnya Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi.
Jadi Syekh Ubaidillah ini yang muncul pada abad kelima ini sudah menyebut Imam Abdullah. Ini sudah mematahkan klaim yang menyatakan bahwa Imam Ubaidillah atau Abdullah tidak disebut dalam abad 4, 5, 6 sampai 9. Ini sudah patah dengan pernyataan-pernyataan yang saya sudah jelaskan dari tadi. Jadi Imam Ubaidillah meskipun tidak disebut dalam kitab Tahdhibul Ansab, tapi justru pengarang Tahdhibul Ansab sendiri menyebutnya dalam kitab yang lain, yaitu Al-Intisar di Bani Fatimatul Abrar. Kemudian siapa lagi yang menyebut Imam Abdullah ini? Juga lagi-lagi Imam Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ar-Rawdul Jari menulis Ahmad ibn Isa An-Naqib Ar-Rumi wa huwa jaddu hadhihi ad-du'abah al-mubarakah. Kana li Ahmad ibn Isa An-Naqib ala ma dzakarahu Mus'ab wal Bukhari wal Umri fi Masjid al-Ansab min al-walad isnan Muhammad wa Abdullah wa qila bit tasghir Ubaidillah. Hakadha hakahu Mus'ab Az-Zubairi. Ahmad ibn Isa An-Naqib Ar-Rumi, beliau adalah datuk kelompok habaib yang penuh barokah ini. Ini perkataan Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab At-Rawdul Jari. Ahmad ibn Isa mempunyai dua putra, Muhammad dan Abdullah. Wa qila bit tazkir, dan dikatakan Ubaidillah, bukan Abdullah tapi Ubaidillah. Ini disebut oleh Mus'ab dan Bukhari dan Bukhari dan Al-Umri, Najmuddin Al-Umri dalam kitab Masjidul Ansab. Siapa Mus'ab ini? Yang disinggung oleh Al-Imam Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Siapa Mus'ab? Mus'ab ibn Abdullah ibn Mus'ab ibn Sabit ibn Abdullah ibn Zubair, keturunan sahabat yang masyhur Abdullah bin Zubair. Mus'ab hidup pada wafat tahun 236. Jadi abad ketiga. Abad ketiga sudah disebutkan bahwa Ahmad ibn Isa An-Naqib alama dzakarahu Mus'ab mempunyai putra Abdullah wa qila bit tazkir, dan dikatakan bit tazkir Ubaidillah. Jadi bukan cuma pada abad keempat, tapi abad ketiga yang lebih kuno lagi sudah disinggung. Ja'alama hakahu hakadha hakahu Mus'ab Az-Zubairi wa kana min mu'asiri, dan adalah beliau satu masa, dekat masa dengan Imam Ubaidillah, dan beliau mengatakan wa ahlu Makkah adra bi syi'abiha, penduduk Makkah lebih tahu ke masyarakat yang ada di dalamnya. Dan demikian pula juga secara umum, kalau kita mau jujur, yang berbicara tentang siapa saja yang ada dalam sebuah kabilah adalah orang-orang yang di kabilah tersebut. Imam Murtada Az-Zabidi dari daerah Yaman, Zabid. Demikian pula para habaib Alawiyin, mereka yang lebih berhak membicarakan siapa datuk-datuk mereka. Mau kemana kita? Mau mencari informasi ke Irak dengan kitab Tahdhibul Ansab, Asy-Syajaratul Mubarakah. Dalam masa kuno dulu, siapa Asy-Syajaratul Mubarakah? Kalaupun itu memang benar punya Fakhruddin Ar-Razi, di Irak. Sementara Habib Ahmad Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir di Yaman. Yang lebih tahu tentang siapa saja yang ada di Yaman adalah mereka para habaib. Demikian pula contohnya, kalau saya orang Madura dan tidak pernah ke Kalimantan, kemudian saya membahas Kalimantan, akan aneh nanti. Harusnya orang Kalimantan sendiri yang membicarakan suku mereka, daerah mereka, dan mereka lebih tahu daripada saya yang berjauhan dan tidak pernah ke Kalimantan misalkan. Demikian pula dalam ilmu nasab, yang lebih tahu dengan komunitas mereka adalah mereka yang ada di dalamnya. Ini pentahqiq dan yang mengatakan informasi di depan adalah Sunni. Kemudian punya track rekam sejarah yang berdekatan zonanya, daerahnya dan orang-orangnya. Jadi kita hanya bisa mengatakan mau pilih yang mana.
Apakah mau pilih informasi yang di kitab Tahdhibul Ansab milik Syiah Asyriyatul Barakah yang masih rancu dan diragukan apakah memang kitab Fakhruddin Ar-Razi, atau kita mau menerima informasi yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Murtadha Az-Zabidi rahmatullah alaihi rahmatal abrar. Jadi mungkin ini tidak saya maksudkan untuk fanatik atau berpihak pada sebuah golongan dan semacamnya dan seterusnya. Tapi karena pihak pengklaim menyatakan ini ilmiah, maka saya ingin menghadapkan ini juga dengan keilmiahan. Kita adu data dan mohon maaf, maraji yang dipegang oleh pengklaim bahwa nasab Habib di Indonesia masih dipertanyakan itu semuanya Syiah, banyak yang Syiah. Kita lepas perbedaan, kita ambil meskipun memang dari Syiah, asal jangan di prinsipnya, di rukun imannya, rukun Islamnya. Okelah, ya apa, kita turun, kita juga menerima karena ini masalah nasab dan semacamnya dan seterusnya. Tapi bagaimanapun juga, apakah kita akan memilih informasi yang keluar dari mereka, sementara Ahlussunnah wal Jamaah tidak kekurangan informasi. Ini dalam footnote yang atau dalam nas yang disebutkan oleh Murtadha Az-Zabidi, ini sudah melampaui apa yang diklaim oleh pihak pengklaim, yaitu Mus'ab ibn Abdullah Az-Zubairi sudah menyinggung Imam Abdullah dan Ubaidillah pada tahun 236 beliau wafat, berarti pada abad ketiga sudah disebut. Juga Al-Bukhari, siapa Al-Bukhari yang mempunyai kitab Sirtus Salsalati Al-Alawiyah, Abu Nasr Sahal bin Abdullah Al-Bukhari, juga ulama kuno, ulama lama. Beliau wafat 341, berarti abad keempat. Jadi abad ketiga dan abad keempat, Imam Abdullah dan Ubaidillah sudah disinggung disebutkan oleh para ulama nasab. Ini mungkin temuan besar yang masih dilupakan oleh beberapa pihak. Makanya yang ini seharusnya tidak seramai yang kita saksikan sekarang, sampai ada yang tengkar dan semacamnya. Apapun kalau mau dipandang negatif, apalagi perkara batil, perkara hak pun kalau dipandang secara negatif tidak akan ada benarnya. Saya hanya ingin mengambil celah dari sisi ilmiahnya. Okelah, kalau ini memang katanya pihak pengklaim adalah adu ilmiah, kita adu data dan kita adu informasi. Dan ini yang dapat saya sampaikan untuk menjawab klaim-klaim bahwa nasab Alawiyin Habib di Indonesia masih dipertanyakan. Ada banyak data, kita punya banyak data, bukan hanya di kitab-kitab nasab, tapi masjarul ansab atau rangkaian nasab yang berupa transkrip manuskrip yang dipegang oleh para habaib sudah cukup banyak. Ini tidak dikeluarkan semua. Kalau kita keluarkan semua, akan panjang nanti. Cobalah kalau kita mau jujur lagi bahwa Imam Ubaidillah itu sudah disinggung oleh ulama yang lebih kuno daripada pengarang Tahdhibul Ansab. Kita bukan adu kitab atau adu nas, kita adu situs sejarah saja. Salah satunya Nisan Al-Imam Muhammad Sahih Mirbat yang sudah ada sejak 556 tertulis nasab beliau, dan di dalam nasab beliau Abdullah ibn Ahmad ibn Isa, di nisannya tertulis nasab beliau, dan ini lebih kuno daripada kitab Asy-Syajaratul Barakah yang diklaim milik Fakhruddin Ar-Razi. Ini beberapa hal yang dapat saya ketengahkan, fokus dalam dua kitab, yaitu Asy-Syajaratul Barakah dan Tahdhibul Ansab. Kemudian saya ingin mengakhiri pembicaraan ini bahwa sebenarnya masalah ini tidak usah dijawab, tidak usah mengeluarkan energi sebanyak ini, apalagi ternyata nanti hasilnya negatif yang merupakan pertengkaran semata dan tidak ilmiah, tidak bisa mengeluarkan data secara valid. Apalagi yang dibahas adalah kelompok yang sudah menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah untuk dicintai dan diamanahkan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak cucu beliau. Bahkan Allah merintahkan, qul la as'alukum ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad, aku tidak pernah minta imbalan atas dakwahku kecuali tolong cintai anak keturunanku. Allah juga memuji beliau, membela beliau dalam
dalam surat Al-Kautsar, inna atainakal kautsar fashalli lidzalika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ada yang menghina beliau bahwa beliau, tak ada yang menghina Nabi Muhammad, yaitu bahwa Nabi Muhammad tidak akan punya turunan. Tapi Allah yang membela, inna atainakal kautsar. Al-Kautsar salah satu tafsiran Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebut, Imam Fakhruddin Ar-Razi salah satu tafsiran dari Al-Kautsar bukan danau, bukan telaga, tapi Al-Kautsar ay kasratul aulad wal ansa wal atba. Itu banyaknya zuriyah Nabi dan pengikut Nabi yang meneruskan agama dan syiar-syiar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau jujur, penyebaran zuriyah Nabi ini sudah mendominasi alam dunia Islam secara umum. Beliau para cucu Nabi dari Yaman yang berhijrah ke belahan bumi penjuru dunia, bahkan di Thailand, di Singapura, di Melayu, di Indonesia, bahkan ke India, bahkan juga ke pertengahan Afrika, dan membaur dengan masyarakat Afrika. Makanya di Afrika jangan aneh kalau ada Ahlul Bait kulitnya hitam, karena ada para habaib menikahi wanita-wanita pribumi yang kulitnya hitam. Ini adalah bukti nyata yang sudah tidak bisa ditolak lagi bagaimana penyebaran syiar agama Islam didominasi oleh para habaib. Makanya kalaupun ada yang mencela para habaib, mereka semakin dibakar semakin harum. Seperti pepatah dari Imam Syafi'i, ya, yazidu safahatan fa azidu hilman ka'udin zadahul ihraqu tiban. Seorang yang tidak tahu, yang bodoh menambahi kebodohannya, menghinaku dan semacamnya, fa azidu hilman, aku bahkan menambah kesopananku, seperti kayu gaharu, semakin dibakar semakin semerbak baunya. Demikian para habaib, semakin dibakar bahkan banyak hikmah. Kita mengambil sisi positifnya. Coba kalau tidak ada klaim seperti ini, mungkin kita tidak akan pernah membaca kitab-kitab nasab. Mungkin saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang nasab dan sejarah. Tapi karena ada klaim seperti ini, terpaksa saya buka sejarah dan memberikan bukti-bukti otentik dari sebagian para ulama. Ini sisi positifnya. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Terlebih sekarang di akhir Ramadan. Salam hangat, salam sejahtera kepada kaum muslimin. Kita ambil sisi positifnya. Alhamdulillah, dengan adanya klaim-klaim tersebut, para ulama membicarakan tentang nasab habaib dan membahas panjang lebar tentang sejarah mereka dan perkembangan perjuangan mereka yang mendominasi syiar agama Islam segala penjuru dunia. Kita harapkan semoga kita dikaruniai syafaah kakek beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan barokah beliau, anak cucu kita sampai hari kemudian, barokah bulan Ramadan, barokah orang-orang soleh yang beribadah dan bermunajat di bulan Ramadan, dan barokah semoga Allah SWT mengembalikan Ramadan kepada kita di tahun-tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga demikian apa adanya, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.